siang hari ini, Ibu meminta satu orang untuk pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Amin. Berdoa dari saya. Yang pertama Ibu ambil akun dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa? Ada Tia, Bu. Alasannya? Tidak tahu. Iin Indriani Ogola, Ada, Bu. Elma Tenuwayo, hadir Ibu. Irawati Eli. Hadir, Bu. Nah, materi kita pada hari ini tentang teks ceramah. Ada yang tahu apa itu ceramah? Atau ada yang pernah mendengar tentang ceramah atau melihat seseorang sedang melakukan ceramah? Benar, Bu. Di mana kalian melihat seseorang sedang melakukan ceramah? Ada di sekolah, Bu. Di depan Baik. umum. Oke, baik. Nah, di sini teks ceramah adalah suatu kegiatan untuk menguraikan suatu pengetahuan di depan pendengar atau audiens. Nah, jadi apa bedanya ceramah, pidato, khotbah, dan sambutan? Ayo. Tidak tahu, Bu. Padahal mereka sama memiliki aktivitas di depan umum. Nah, ayo kita bahas tentang perbedaan ceramah, pidato, khutbah, dan sambutan. Bedanya, kalau pidato itu bersifat umum, tidak melibatkan audiens, bersifat persuasif, dan cenderung memiliki kata Pidato. Nah, bedanya pidato yaitu bersifat persuasif, Yang kedua, bersifat Audiens. tidak berinteraksi dengan audiens. Dan cenderung menggunakan kata retoris. Yang kedua, khutbah. Khutbah bersifat keagamaan. Nah, biasanya khutbah digunakan atau dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan lain-lain. Yang ketiga, ceramah.
dilakukan upacara, guru melakukan sambutan. Nah, dari perbedaan keempat, dari perbedaan pidato, ceramah, sambutan dan duka, apakah kalian sudah paham tentang perbedaannya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang Ceramah. struktur teks ceramah. Nah, struktur teks ceramah terbagi menjadi 3. Apa-apa yang kalian tahu tentang struktur teks ceramah? Tahu, Bu. Ada pembukaannya, Bu. Ya, betul. 1, pembukaan. Yang kedua, Isi ceramah, Bu. yang ketiga, penutup. Penutup. Nah, di dalam pembukaan terdapat apa-apa saja. Pertama, Salam pembuka, Ibu. ya, salam pembuka. Yang kedua, Sapaan. sapaan. Nah, terus Ada puji syukur, pengenalan topik, Ibu. oke. Yang berikut isi meliputi judul, tema, sama isi materi ceramah. Yang ketiga, penutup. Penutup meliputi kesimpulan. Kesimpulan. Ucapan terima kasih. Permohonan maaf. Dan salam penutup. Nah, ini kita akan masuk di unsur-unsur teks ceramah. Di sini pertama ada poin ceramah. Seseorang sebelum melakukan ceramah, dia sudah memiliki bekal atau dia sudah mengetahui tugasnya sebagai seorang penceramah di bidang tertentu. Yang kedua, bahan atau materi. Nah, sebelum kita melakukan ceramah, kita sudah mempersiapkan bahan atau materi yang akan kita bawakan nanti saat melakukan ceramah. Yang ketiga, pendengar atau audiens. Nah, pendengar atau audiens yaitu orang yang menerima atau mendengarkan ceramah Dari penceramah. dari penceramah yang sedang berjalan. Nah, yang keempat, tema. Nah, tema yaitu suatu gagasan atau pokok yang mendasari suatu permasalahan. Nah, tema ini meliputi tema juga harus dalam teks ceramah harus mengandung unsur-unsur nasihat supaya penerima atau pendengar mendapatkan hal-hal yang positif. Yang kelima, metode ceramah. Nah, di metode ceramah ini berupa tata cara pendengar atau penerima dapat memberikan pertanyaan terkait tentang ceramah yang dibawakan oleh penceramah. Jadi di sini audiens atau pendengar boleh bertanya tentang apa yang ada di dalam sebuah ceramah yang sedang dibawakan oleh penceramah. Yang keenam, media. Nah, semua pasti tahu media toh? Tahu, Bu. Media yaitu alat yang akan digunakan seorang penceramah untuk membawa
ceramah yang akan dia gunakan. Nah, yang berikut kita masuk ke aspek dalam teks ceramah. Yang pertama, mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan bahan dengan audiens. Ketiga, meninjau bahan agar tidak menimbulkan pro dan kontra. Keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Kelima, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Ya. Nah, dari materi yang Ibu berikan, dari materi teks ceramah, apakah kalian sudah paham tentang teks ceramah? Sudah, Bu. Oke. Jadi apa? Jadi kalian masih ingat tentang pengertian teks ceramah tadi? Kalau kalian sudah mengerti, boleh kalian memberikan pengertian tentang teks ceramah. Nah, jadi teks ceramah yaitu kegiatan berbicara kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu pengetahuan